Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya membawakan tentang perjalanan manusia dari yang diberikan sih dari keadaan kita sekarang sampai besok masuk surga atau masuk neraka ya. Tapi sebaiknya perjalanan itu dihitung dari manusia tidak ada, dari kita tidak ada. Sampai kita ada, lalu kita masuk ke alam kubur dan seterusnya sampai ke surga nanti sebagai cita-cita kita yang paling tinggi. Sebelum itu, marilah kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan ujian berupa penyakit, berupa kesulitan rezeki. Agar kiranya Allah mengangkat penyakit mereka, Allah sembuhkan mereka dengan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit sedikit pun. Mereka-mereka yang terkena musibah corona, ya kita doakan. Baik yang terkena penyakitnya maupun terkena imbas dari musibah corona ini ya. Kita doakan agar kiranya Allah angkat musibah dari mereka apabila mereka terkena penyakit, Allah sembuhkan. Allah kasih kesabaran, Allah kasih keikhlasan. Dan bagi mereka yang tidak terkena tapi terdampak, maka kena dampaknya ya, maka kita berharap seperti yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, faman waqa'a ta'un falam yakhruj min baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu falahu mithlu ajri syahid. Barang siapa daerahnya terjangkit ta'un dan dia tidak keluar dari rumahnya, sabar dan mengharap ridha Allah. Dia tahu bahwa tidak akan terkena, bahwa dirinya paham bahwa tidak akan terkena kecuali dengan kehendak Allah, keputusan Allah. Ya. Maka falahu mithlu ajri syahid. Maka dia berhak memperoleh pahala seperti orang yang mati syahid. Orangnya tidak terkena corona tapi dia bersabar. Ya, Bu. Bisa kita doa dulu untuk sahabat kita? Ya, sebentar lagi. Ya, okay. Sebentar lagi. Baik. Ya. Silakan. Silakan, Ustaz. Dia bersabar tidak keluar dari rumahnya. Mengharap ridha Allah dan dia tahu kalau tidak akan terkena kecuali dengan kehendak Allah, maka dia memperoleh pahala seperti orang yang mati syahid. Baiklah, sekarang kita doakan juga orang-orang yang telah mendahului kita karena dalam keadaan iman, baik karena penyakit yang lain maupun karena penyakit corona. Wabil khusus saudara kita Bapak Ibrahim Hubesh bin Ali Hubesh. Ya, kita doakan beliau agar kiranya Allah, ini suara mantul-mantul ya. Masih di mute nih supaya nggak mantul. Kita doakan agar kiranya Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Dan Allah meluaskan kuburnya dan meneranginya. Allah ganti peran Bapak Ibrahim di dunia ini untuk keluarganya. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada Bapak Ibrahim dan keluarganya, dan semoga keluarganya Allah sabarkan. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma Amin. inna nas'aluka lisanan ratiban bidzikrik wa qalban mafhuman bisyukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka Amin. ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa Amin. wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka Amin. tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal imani bika hatta la nakhafa wa la narju ghairaka wa la na'budu shay'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa mamana bi rahmatik. Amin. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولجميع أساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولأزواجنا وذرياتنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لعبدك الفقير إبراهيم حبيش بن علي حبيش. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله وأكرم نزله. اللهم ارفع درجته في المهديين ونور له في قبره واسع له فيه واخلفه في عقبه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم من كان يصاب بجائحة كورونا فصبره واشفه. اللهم يا رب السماوات والأرض ويا رب آدم ويا رب موسى ويا رب عيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اشف مرضانا اشف مرضانا اشف مرضانا إنك أنت الشافي لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Bapak Ibu. Amin. 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 Ustaz. Yes. Ayo Pak Hardi. Mau melambaikan tangan. Ya, kita sama-sama kangen untuk ketemu kajian offline ya. Baik. Insya Allah dalam waktu dekat Allah angkat musibah COVID-19 dari negeri Indonesia ini. Ya, kita terus saja berdoa karena Allah saja yang bisa mengangkatnya. Ya, itu semua usaha-usaha manusia hanya usaha saja. Ya, yang divaksin tidak divaksin sama-sama punya kesempatan juga untuk terkena corona. Hanya Allah yang dapat menyembuhkan, hanya Allah yang dapat menghilangkan corona. Ya, itu yang harus kita yakini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena waktunya ini sangat sempit sekali. Saya pikir ya tidak cukup ini berbicara tentang perjalanan manusia. Ya, perjalanan manusia itu meskipun pendek, tapi kalau dibicarakan sangat panjang sekali. Ya, saya dikasih gambar nih. Ini gambar seperti ini. Ya, kita katanya di sini di dunia, mestinya ada sebelumnya ini. Supaya kita paham bahwa sebelum kita ada di dunia, kita ada di alam yang lain. Apa itu alam yang lain? Saya ada gambar ya. Saya akan bawakan. Ini dia gambarnya. Dia bilang, kalau tadi kan gambar di sini di alam dunia ya. Dia bilang ada alam roh. Itu sebenarnya tidak pernah di Al-Quran berbicara tentang itu. Ya, mereka mengatakan ini alam roh, ini sesuai dengan surah Al-A'raf. Ya, ayat 172. Surah Al-A'raf, ayat 172. Ya, ini saya akan perlihatkan surah Al-A'rafnya. Bapak, ini surah Al-A'raf ayat 172. Allah mengatakan wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Wa idz akhadha, dan ingatlah ketika mengeluarkan Rabbuka Tuhanmu min bani adama, dari anak cucu Adam. Ya, min zuhurihim, dari sulbi mereka, lihat, dari sulbi mereka. Ya, apa yang keluar dari sulbi? Khuliqa mimma dafiq. Manusia diciptakan dari air yang memancar.
yakhruju min bainis sulbi wat taraib, keluar dari antara dada dan sulbi, dari sulbi dan dada. Apa yang keluar adalah cairan yang memancar. Jadi kalau yang keluar, yang Allah ambil dan Allah keluarkan dari tulang sulbi manusia itu, maka yang keluar, yang dikeluarkan adalah apa itu? Ya, yang dikeluarkan adalah dzurriyyatahum. Yang kemudian dalam terjemah Kemenag disebut keturunan. Ya, belum menjadi keturunan, masih cairan itu. Jadi terjemahan dzurriyah menjadi keturunan itu menurut saya itu tidak tepat. Tepatnya adalah bahan keturunan. Oke. Ya, karena air itu belum keturunan, masih bahan keturunan. Ya. Di sini bukan alam roh. Bukan alam roh. Kenapa? Karena masih alam sperma itu. Nanti kalau sudah 4 bulan, sudah membuat terbuahi, terjadi pembuahan. Di dalam Al-Quran disebutkan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Begitu kata Allah. Apakah belum datang kepada manusia? Ya, satu masa di mana manusia tidak ada sebutannya. Belum ada yang namanya si A, si B, belum ada. Belum ada sebutannya. Itulah kita, dulu tidak ada sebutannya. Di mana kita? Allah katakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dari nutfah yang tercampur. Sel telur yang telah terbuahi. Ya. Faja'alna nabtali, yang kami uji, faja'alnahu sami'an basira, lalu kami jadikan dia dapat mendengar dan dapat melihat. Mendengar dulu baru melihat. Begitu. Jadi ini bukan alam ruh. Kenapa? Karena ruh itu baru datang 4 bulan setelah janin tumbuh di dalam rahim. Baik. Saya ini hanya sekedar untuk ini saja ya. Kasih perhatian supaya kita tidak keliru dalam memahami ini. Jadi kalau dikatakan ini alam ruh, katakan ini tidak benar. Ya. Baru alam kandungan, alam rahim. Nah, saat umur 4 bulan, Allah tiupkan ruh. Allah baru tiupkan ruh. Nah, saat di ayat 172 itu, baru air terpancar begitu, langsung dimintai syahadat oleh Allah. Apa katanya? Allah mengatakan wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian dari mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala, mereka mengatakan ya syahidna, kami bersaksi. Itu makhluk-makhluk yang cerdas ini sudah punya bahasa. Mereka sudah bisa bersaksi di hadapan Allah. Jadi baru terpancar, dia diambil kesaksiannya oleh Allah. Dan itu bukan alam ruh, itu alam sperma. Mereka punya bahasa, dimintai syahadat oleh Allah, mereka bersyahadat. Itulah makanya anak terlahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, tauhidnya benar. Kenapa? Karena dari awal dia di dalam perut sudah bertauhid. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya yang mencetaknya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Begitu ya. Singkat cerita, ini umur 4 bulan di dalam perut dikasih nyawa, dikasih ruh oleh Allah. Ya, malaikat yang meniupkan ruhnya diperintah untuk mencatat. Apa yang dicatat? Umurnya, ya, atau ajalnya, rizkinya, hidupnya bahagia atau celaka. Rizkinya itu dicatat. Jadi apa yang kita lakukan sudah ada catatannya. Tidak ada satupun kejadian kecuali catatan Allah sudah mendahului kejadian itu. Bahwa si fulan akan wafat. Tuh, orang ya ada saudaranya wafat, sedih bukan main. Padahal kalau seseorang wafat karena ta'un, karena corona, itu wafatnya syahid. Kok bisa begitu? Hadis tentang mati syahid itu banyak. Hadis tentang mati syahid itu banyak.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa meninggal karena sakit perut syahid, barang siapa meninggal karena tertimpa bangunan, karena gempa, karena banjir, karena angin yang kencang, meninggal dia syahid. Begitu. Bagaimana dengan orang terkena kanker terus meninggal? Syahid. Bagaimana dengan orang terkena corona, terkena taun? Terkena taun, Rasul katakan siapa meninggal karena taun maka syahid. Siapa wafat karena nifas, karena habis melahirkan, syahid. Lihat ya. Jadi kita berharap sesuai dengan janji dan apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap orang yang beriman wafat karena taun maka ia mati dalam keadaan syahid, termasuk saudara kita Bapak Ibrahim Hubesh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi semua sudah ditentukan ya kejadiannya waktu di dalam kandungan. Ya. Umur, rizki, ya, terus bahagia atau celaka hidupnya ya, terus ajalnya. Itu sudah ditentukan itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi ini sudah catatannya sudah mendahului kita. Baru setelah itu terlahir kita di dunia. Di dunia itu apa sih sebenarnya? Kita ini hidup di dunia ini seperti apa sesungguhnya? Hidup di dunia ini kita menghadapi banyak ujian. Bahkan Allah mengatakan Allah ciptakan kematian dan kehidupan itu untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik, yang paling bagus pekerjaannya, amalannya. Jadi mati hidup itu ujian. Oleh karenanya manusia tidak selesai dengan kematiannya. Ujiannya tidak selesai dengan kematiannya karena dikubur manusia diuji. Sampai manusia di surga itu diuji oleh Allah. Ya. Bapak percaya sama saya, di surga itu masih banyak orang beriman yang dimarah-marahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini isinya adalah ujian di dunia ini. Maka Allah katakan, وَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Ya. Keburukan ujian, kebaikan ujian. Ya. Miskin ujian, kaya juga ujian. Semua itu ujian. Nah, bagaimana caranya kita bisa menapaki ujian itu dengan benar? Ya. Jadilah kita seperti Nabi Ibrahim. Jadilah kita seperti Nabi Yakub menghadapi keluarganya, menghadapi anak-anaknya yang bengal. Ya, tapi Nabi Yakub sangat sabar sekali. Itu semua ujian. Ya, Nabi Ibrahim ujiannya Masya Allah. Ya, tapi seperti kata Allah, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan kalimat-kalimat. Fa'atammahunna, lalu Ibrahim menyempurnakan kalimat-kalimat itu. Ujiannya semua disempurnakan. Sampai Nabi Ibrahim harus dibakar. Sampai Nabi Ibrahim harus menjauhkan anak dan istrinya dari Palestina ke Mekah. Ya, ujiannya tidak ada yang ringan. Sampai Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya Ismail. Lihat. Tapi semuanya dilakukan oleh Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim tidak bisa memilih kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dunia ini karena kita menghadapi ujian, yang diperlukan adalah iman, amal saleh, dan sabar. Itu yang diperlukan.
Pertama dan paling utama itu adalah iman. Karena ini biangnya masuk surga. Yang kedua adalah amal saleh. Karena amal saleh ini biangnya kebahagiaan untuk di dunia. Tuh, makanya setiap ayat tentang kebahagiaan dunia dan akhirat pasti Allah sertakan iman dan amal saleh. Semakin tinggi iman seseorang, semakin banyak amal saleh seseorang akan semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini semua butuh kesabaran. Apa saja butuh sabar. Sabar itu untuk apa itu? Sabar itu untuk taat kepada Allah, butuh sabar. Kalau tidak sabar, tidak akan bisa kita taat kepada Allah. Ya. Sabar itu untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Tanpa kesabaran kita tidak bisa mengelak. Kita tidak bisa menjauhkan diri kita dari maksiat. Itu butuh kesabaran yang luar biasa. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Sabar menghadapi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh kesabaran. Manusia ini dalam menghadapi takdir Allah, menghadapi ketentuan Allah ada 4 macam. Ada 4 macam. Ada yang diuji oleh Allah, hatinya tidak menerima, mulutnya tidak dijaga. Apaan sih Allah bikin corona segala, apa untungnya? Wah, Allahnya dimarah-marahin. Ya Allah, ini ujian apa lagi yang hendak kau timpakan kepada bangsa Indonesia? Waduh, Allah disalahkan. Nah, ini orang tidak terima dan mulutnya tidak terjaga, tidak dijaga. Yang kedua adalah orang diuji oleh Allah, hatinya tidak terima tapi mulutnya dijaga. Dan yang ketiga, orang yang diuji oleh Allah, dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Dan yang keempat, orang diuji oleh Allah, dia melihat manisnya ujian, manisnya apa yang dibalik ujian itu. Lalu dia katakan alhamdulillah. Dia memahami bahwa dibalik ujian itu ada sesuatu yang sangat manis sekali. Karena semakin besar ujian, semakin besar dosa yang dihapus. Ya, semakin besar ujian dan kita bersabar, semakin kita diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya. Begitu, itu rahasianya ujian. Dan ujian ini berfungsi untuk menaikkan tingkat iman dan kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Bapak Ibu sering baca surah Al-Nashrah kan? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Bagaimana ini dada dilapangkan? Bagaimana supaya dada kita ini lapang? Dada ini lapang dengan banyak zikir. Dada ini lapang tenang dengan banyak ibadah, dengan banyak taat. Dada ini bisa tenang kalau kita tenang bersama iman kita. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, dan kami telah letakkan darimu bebanmu, beban dosamu yang telah membebani pundakmu. Itu artinya apa? Manusia, manusia itu dosa itu harus segera dibuang dari pundakmu. Karena dosa-dosa itu membebani hidupmu, membebani batinmu, membebani jiwamu. Bagaimana caranya? Dengan banyak istighfar, dengan banyak bertobat. Karena at-taibu kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat itu persis seperti orang yang tidak punya dosa. Orang yang bertobat bisa 0 dari dosa, kosong. Jadi bisa menghadap Allah dalam keadaan bersih. Terus saja bertobat. Karena kita ini adalah manusia yang kapan saja bisa bersalah, bisa berdosa. Begitu ya. Terus wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan untukmu sebutan namamu. Itu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi untuk kita
itu adalah bagaimana caranya nama kita ini melejit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nama kita ini tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nama kita ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang model keempat ini, dia diuji, dia bersabar. Dia diuji bukan juga sekedar bersabar. Karena dia melihat betapa indahnya apa yang ada di balik ujian itu. Ya, orang terkena corona, dia mengatakan alhamdulillah saya terkena corona. Bukan innalillah. Alhamdulillah, ini ujian ini menghapus dosa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, ma huwa ta'un? Itu ta'un itu apaan sebenarnya? Orang pagi kena, sore mati, sore kena, besok mati, pagi mati. Cepat sekali. Ya, di dalam Al-Quran tuh ada tentang orang-orang yang terkena ta'un. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Ya, apakah kamu sudah perhatikan itu sejarahnya orang-orang yang keluar dari desa, beribu-ribu orang keluar dari desa untuk menghindari ta'un supaya tidak mati, menghindari kematian dari ta'un. Apa yang terjadi? Faqala lahumullahu mutu. Lalu Allah katakan, matilah kalian. Rupanya menghindari kematian dari corona, dari ta'un itu tidak berguna. Ya. Yang berguna itu adalah apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan di pertanyaan ini. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ta'un, beliau menjawab, innahu kana adzaban. Ta'un itu adalah siksa. Yab'atsuhullahu ala ibadihi. Ya Allah, yab'atsullahu ala man yasha. Allah kirimkan itu siksa kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi corona itu adalah siksa yang Allah kirimkan kepada orang yang Allah kehendaki. Lu kok begitu? Iya. Wa huwa rahmatun lil mu'minin. Tetapi dia adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apa Ibu benar kan? Satu kejadian, dua nilai. Satu adalah siksa bagi orang-orang kafir, tapi dia adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi bagaimana kita menyikapinya? Faman waqa'at ta'unu fasabara falam yakhruj min baitihi sabiran. Barang siapa daerahnya terjangkit ta'un, maka lalu dia tidak keluar dari rumahnya. Bapak dengerin nih. Tidak keluar dari rumah. Ya. Bukan sekedar sholat di masjid dikasih jarak. Tidak keluar dari rumah. Bahkan tidak keluar dari rumah. Sabiran bersabar. Kalau dikatakan berdasarkan penelitian corona umurnya hanya 14 hari, virus corona itu, 14 hari orang Indonesia tidak keluar dari rumahnya, bisa selesai, Pak. Bisa selesai, karena dia tidak akan menyebar lagi. Tapi ini, yang pejabat ini menginginkan lockdown. Yang pejabat pusatnya menghalangi. Wah, ini jadi kacau akhirnya. Jadi bahkan kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar dari rumah. Ya. Itu kunci itu. Selama masih bertebaran tetapi masih saja ya keluar. Nah, itu potensi untuk penularannya masih tetap ada. Meskipun sudah divaksin. Siapa yang menjamin orang yang divaksin 3 kali tidak terkena? Tidak akan terkena? Tidak ada jaminan itu. Bapak Ibu percaya sama saya. Ada kawan sudah 2 kali. Kena juga. Sudah terbentuk antibodi, mestinya sudah terbentuk. Ya. Siapa tahu kalau coronanya ternyata lebih kuat daripada antibodi yang sudah terbentuk itu. Ya. Baik. Muhtasiban, dan dia berharap akan ridho Allah. Wa ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma katabahu Allah. Dan dia mengetahui bahwa tidak akan terkena kalau tidak ditetapkan oleh Allah. Falahu mithlu ajri syahid, maka dia berhak untuk memperoleh pahala seperti orang yang mati syahid.
Orang yang mati syahid, semua dosanya dihapus. Itu Pak. Ya, orang sabar menghadapi corona, istilah sekarang semua prokesnya dilakukan, dia sabar dan mengharap ridho Allah. Dia tahu dan dia tidak takut. Terkena tidak terkena, nggak masalah bagi dia. Yang penting semua aturan diikuti. Maka orang seperti ini meskipun tidak terkena corona, dia memperoleh pahala orang yang mati syahid. Tahu orang yang mati syahid? Mati syahid itu bersih dari dosa. 0. Kosong dari dosa. Bagaimana dengan orang yang terkena? Dia bersabar. Dia mengharap ridho Allah. Dia kena terus istighfar terus. Mohon ampun kepada Allah. Oh, falahu mithlu ajri syahid. Disinilah makanya dia terkena corona, dia mengucapkan alhamdulillah. Terus dia sembuh, alhamdulillah. Ada kawannya wafat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi alhamdulillah dia syahid. Begitu Pak. Ya, itu dia ya, satu keadaan, dua nilai. Bagi orang kafir siksa, bagi orang beriman adalah rahmat. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tadi saya katakan, di alam dunia ini yang dibutuhkan adalah iman. Ya, yang dibutuhkan adalah iman, amal saleh, dan sabar. Sabar dalam menjalankan kebenaran. Sabar dalam menjalankan yang hak. Ya, ini 3 hal nih. Ya, harus mengejawantah dalam diri kita. Bapak Ibu, nanti kita akan masuk alam kubur. Ada yang disebut dengan kematian. Ya. Ada yang disebut dengan dengan kematian. Jadi nanti kita ini akan menuju namanya kematian. Apa itu kematian itu? Apa itu kematian itu? Kematian adalah infisalur ruhi minal jasad. Terpisahnya ruh dari jasad. Itu yang disebut kematian. Nah, itu itu ada. Kalau nggak dijaga. Baik. Jadi keluarnya ruh dari jasad itu yang disebut kematian. Itulah makanya Al-Quran mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi kematian. Dha'iqah itu artinya mencicipi, merasakan. Kenapa disebut dha'iqah? Karena sebentar aja. Sebentar saja. Maka disebut mencicipi. Tapi yang disebut dha'iqah ini rasanya tidak menentu. Tidak keruan rasanya. Dulu Aisyah mengatakan, kata Aisyah, dulu kalau ada orang meninggal terlihat wajahnya susah. Langsung hati saya mengatakan, ini orang meninggalnya tidak husnul khotimah. Ini orang meninggalnya su'ul khotimah. Sekarang saya sudah tahu bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di pangkuan saya, kata Aisyah. Begitu susahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kematian. Jadi mulai sekarang saya tidak lagi berburuk sangka kepada orang yang terlihat kematiannya susah. Tahu Bapak bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak wafat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, Aisyah, ini perut saya ini seperti usus-usus seperti terpotong-potong. Kayak apa tuh rasanya? Usus kepotong-potong.
Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menahan sakit luar biasa yang ada di perutnya. Beliau mengatakan ini sepertinya pengaruh 3 tahun yang lalu diracun oleh perempuan Yahudi. Ya, diundang makan oleh wanita Yahudi, bareng datang bersama beberapa sahabatnya. Begitu dimakan, 2 orang sahabatnya langsung mati. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mati. Tapi 3 tahun kemudian Rasul mengira itu adalah pengaruh dari 3 tahun yang lalu. Aisyah mengatakan, saya tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat suka sekali dengan siwak. Jadi saya tawarkan siwak kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menganggukkan kepala. Jadi siwak itu saya keleteki, saya kuliti itu kulitnya, saya lepaskan dan saya gigit-gigit. Sehingga seratnya itu halus. Dan saya siwakan di gigi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ludahku bertemu dengan ludah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minta dihadirkan bejana yang ada air bening dan dingin. Beliau tangannya dimasukkan ke dalam bejana itu, baru diusapkan ke mukanya. Lalu beliau mengatakan, La ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah. Benar-benar kematian ini perasaannya banyak sekali, tidak keruan rasanya. Sakarat itu artinya kemabukan yang banyak. Wafat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kita akan jumpai itu kematian. Bapak Ibu, saat ini kita tidak bisa melihat ruh kita. Betul? Kita nggak bisa lihat ruh kita. Ruh itu ada, tapi kita tidak bisa melihatnya. Agar manusia bisa mengerti bahwa apabila makhluk saja ada yang tidak bisa dilihat, bagaimana dengan Allah yang menciptakannya? Ya, kita percaya kita ada nyawa. Tapi kenapa banyak manusia yang tidak percaya bahwa Allah itu ada? Nanti saat ruh kita dicabut, kita akan melihat ruh kita. Halo Bapak Ibu. Di dalam sebuah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguk ala Abi Salamata, Abu Salamah. Wa qad syaqqa basaruhu, sedang beliau matanya sudah terbelalak. Abu Salamah wafat, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang takziah. Matanya terbelalak begitu. Nah, lalu fa aghmadahu, lalu Rasul memejamkan mata Abu Salamah. Wa qala, dan beliau mengatakan, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh apabila direnggut, maka akan diikuti oleh pandangan mata. Saat itulah kita melihat. Sekarang kita tidak bisa melihat. Karena habis Wan Ibrahim nih, nggak tahu siapa gilirannya. Entah giliran saya, entah Bapak Ibu dulu. Ya, kita ini calon-calon semua. Ya. Fadajja nasun min ahlihi. Lalu orang-orang dari keluarganya gempar. Gemparlah orang-orang dari keluarganya. Apa yang dikatakan oleh mereka ini dari keluarganya tidak tahu apa yang dikatakan. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian mendoakan diri kalian kecuali dengan yang baik-baik saja. Fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Karena malaikat itu mengaminkan apa yang kalian katakan. Jadi rupanya ada seliweran-seliweran, omongan-omongan yang Rasul dengar itu tidak baik untuk orang yang meninggal. Kata-kata itu adalah doa. Jadi Rasul SAW katakan, jangan kalian berdoa untuk diri kalian sendiri kecuali yang baik-baik saja. Ya, kata-kata untuk orang lain adalah kata-kata untuk kita. Mendoakan orang lain, mendoakan kita sendiri sesungguhnya. Lalu Rasul SAW berdoa, Allahumma ighfir li abi, karena malaikat itu mendengarkan kata-kata kita. Karena malaikat itu mengaminkan
apa yang kalian katakan? Lihat, disinilah Islam ya. Islam itu menjaga betul umatnya agar lidah ini terjaga. Islam ini agama yang benar nih. Agama yang lurus. Baik. Ini saya ini kayak lari-lari nih berceramah nih karena waktunya pasti tidak cukup. Baik. Jadi bagaimana doa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau berdoa, Allahumma firli abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin, dan angkatlah derajat Abu Salamah di tengah orang-orang yang memperoleh hidayah. Wasi'lahu fi qabrihi, dan luaskanlah untuk dia di alam kuburnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang saleh itu begitu selesai pertanyaan itu diperlihatkan oleh Allah keluasan alam kuburnya sejauh mata memandang. Ya. Jadi alam kuburnya kalau kita lihat cuma berapa saja, berapa senti saja. Berapa kali berapa saja. Itu dimensi kita, dimensi sana berbeda lagi. Dimensi alam kuburnya berbeda lagi. Ada yang alam kubur itu sempit sekali, menghimpit badannya. Itunya berbeda ya, kaedahnya berbeda. Kaedahnya berbeda. Ya, alam kubur ini disebutnya alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam yang menjadi penghalang atau pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Maka disebut barzakh. Jadi orang yang di alam kubur tidak bisa lagi datang ke dunia. Tidak bisa. Ada tembok. Ya kan ada dalam surah Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Barzakh. Dua lautan bertemu, di antaranya ada barzakh. Ada pemisah. Yang laut tawar tidak bisa campur dengan laut asin. Kenapa? Karena ada barzakh. Ya. Nah, saat di alam kubur ini, kita diuji. Di dunia kita diuji, di alam kubur? Di alam kubur diuji. Itu ya, kalau zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mau meletakkan jenazah di kubur tuh ada doanya. Kalau orang-orang di Jakarta orang diletakkan di kubur terus dia adzan, ini orang tidak belajar Islam, ini nggak belajar agama dia. Dia mengira agama Islam itu cuma kira-kira saja. Agama Islam ini agama yang sempurna. Semua diajarkan. Ya, dari masuk kamar mandi sampai masuk surga, istilah Kiai Syukron Makmun, ya diajarkan dalam Islam. Bagaimana itu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita ketika kita meletakkan jenazah di kubur. Beliau mengatakan, katakanlah Bismillah wa ala millati Rasulillah. Atau dalam sebuah hadis dhaif Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika putrinya wafat, beliau membaca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa nukhrijukum taratan ukhra. Ya. Dan dari tanahlah kalian kami menciptakan kalian. Ya. Terus kepada tanahlah kami kembalikan kalian. Dan dari tanahlah kalian akan dibangkitkan. Begitu ya. Minha khalaqnakum. Dari tanahlah kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum. Dan kepada tanahlah kami kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanahlah kami akan
keluarkan kalian untuk kali yang lain. Jadi kebangkitan itu di tanah ini, di bumi kebangkitan itu, yang disebut hari berbangkit. Terus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika jenazah diletakkan ke kuburannya, apa katanya? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Apa artinya tuh? Ya Allah, aku letakkan jenazah ini, kami letakkan jenazah ini dengan menyebut namamu. Karena kami adalah orang-orang yang bertauhid, dan yang kami letakkan juga orang yang bertauhid, orang yang beriman. Mohon ya Allah, ini orang yang beriman ini diampuni dosa-dosanya. Wa ala millati Rasulillah, dan berdasarkan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini semua dilakukan prosesi ini sesuai dengan hidayah darimu dan dari Rasulmu Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kalau sudah selesai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tausiah. Mereka berdiri, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tausiah. Hadis tentang bagaimana nyawa orang beriman dicabut, nyawa orang kafir dicabut, sampai akhirnya mereka ditanya di alam kubur, itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ucapkan setelah prosesi penguburan. Kalau sudah ceramah, beliau berdoa. Dan beliau minta sahabat-sahabat juga ikut mendoakan. Beliau mengatakan, istaghfiru li akhikum. Mohonkanlah ampun untuk saudara kalian ini yang telah meninggal. Ya. Was'alu lahu tathbit. Mintalah kepada Allah untuk orang yang meninggal ini at-tathbit, agar Allah menenangkan jiwanya, agar Allah memantapkan hatinya ketika menghadapi pertanyaan malaikat. Fa innahu yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Begitu. Nanti kita ditanya kita di alam kubur. Ini ya. Dalam sebuah kitab ya, Ibnu Taimiyah mengatakan qad istafadatil athar. Banyak sekali hadis-hadis ya, yang qad istafadatil atharu bima'rifatil mayyiti ala ma hadatha fi alihi wa ashabihi wa inna dhalika yu'radu alaihi fasurra bima kana hasanan wa ta'allama bima kana qabihan. Jadi dengarkanlah ini Bapak Ibu sekalian. Apa katanya? Banyak sekali hadis. Banyak sekali hadis, banyak sekali athar yang mengatakan bahwa orang yang meninggal, jenazah, mayit, itu mengetahui apa yang terjadi pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya. Wa anna dzalika yuradu alaihi, dan yang seperti itu diperlihatkan oleh Allah. Maka ia merasa senang apabila yang terjadi pada keluarganya baik-baik saja. Apabila yang terjadi pada sahabat-sahabatnya baik-baik saja. Tapi dia merasa menderita kalau yang terjadi pada keluarganya tidak baik. Waduh, diperlihatkan oleh Allah tuh. Anaknya lagi mabok. Anaknya lagi apa namanya? Lagi narkobaan. Waduh, sedih dia. Baik ya. Nah, nanti di kubur itu tidak semua orang di kuburan itu sejahtera. Tidak semua orang. Ada yang di kubur itu perutnya sakit. Nah, apa yang dia butuhkan adalah obat. Ada apotek di situ? Tidak ada. Ya, obatnya adalah doa. Tuh, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ziarah kubur bagaimana doanya? Beliau berdoa, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Salam sejahtera wahai penghuni kubur yang beriman, yang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun, dan kita insyaallah akan menyusul kalian. Terus nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kita minta kepada Allah untuk kita, untuk kalian al-afiyah. Apa itu afiyah?
Afiat itu sehat, sehat wal afiat. Makna harfiahnya tuh. Ya. Makna luasnya sehat itu agar Allah menjaga kita dari apa saja yang kita tidak sukai, dari apa saja yang tidak Allah ridhoi. Itu makna luasnya. Ya. Itu di alam kubur. Tapi waktunya nih kayaknya udah habis ya. Gak cukup, Bu. Gak cukup. Saya bicara baru alam kubur ini belum selesai juga saya bicara alam kubur ini. Ya. Jadi di alam kubur itu setelah pertanyaan kalau orang beriman itu diluaskan alam kuburnya sejauh mata memandang. Bau-bauan sorga itu disampaikan. Indahnya pemandangan sorga sampai ke alam kubur itu. Meskipun jaraknya antara alam kubur dengan sorga itu 70.000 tahun. Nah, baik, perhatikan yang di sini. Ada yang disebut kehancuran alam semesta, yang disebut dengan kiamat. Ya. Kenapa saya kasih tanda tanya? Ini kata-katanya kehancuran alam semesta ini nggak benar ini. Kenapa? Apakah kalau kiamat itu berarti hancurnya alam semesta? Hancur dalam makna, dalam pengertian seperti apa? Ya, bukankah dalam surah Hud Allah mengatakan wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Adapun orang-orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah, fa fil jannati, maka mereka ada di dalam surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, madamatis samawati wal ardu, selagi langit-langit dan bumi masih ada. Lihat. Jadi waktu manusia masuk di alam surga, langit dan bumi masih ada. Berarti kan tidak hancur itu. Makanya pengertian hancur itu apa? Pengertian hancur itu hancur sudah tidak ada gitu? Atau bagaimana? Ya. Kiamat ya kiamat. Tuh. Tapi bukan kiamat itu bumi hilang, enggak. Justru manusia dibangkitkan di bumi ini. Ya. Jadi kiamat itu bukan berarti kehancuran jagat raya. Kiamat itu ya bahwa terjadi sesuatu yang sangat dahsyat yang kuat menjadi lemah. Langit yang sedemikian kokohnya akan meleleh. Ibu tahu tuh dalam Al-Quran bicara itu? Langit itu akan meleleh. Maksudnya akan meleleh. Kayak timah. Sekarang kan kita tidak lihat ya. Jadi akan panas sekali manusia merasakan di bawah langit ini. Tidak seperti sekarang. Gunung-gunung berhamburan. Nanti pada saat manusia dibangkitkan di bumi ini. Ya. Kapan itu kiamat terjadi? Kiamat terjadi itu, kata Allah, iqtarabatis sa'atu, sudah dekat kiamat itu. Kiamat itu sudah dekat, wan syaqqal qamar, bulan sudah terbelah. Ya, dekatnya Allah itu jauh bagi kita. Kok bisa begitu? Iyalah. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran menyebutkan idza syamsu kuwirat, apabila matahari dipadamkan. Ibu masih dengar suara saya? Masih. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada surah namanya surah At-Takwir. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, apabila matahari dipadamkan. Nah, secara ilmu pengetahuan, matahari itu akan padam
Diperkirakan 5 miliar tahun lagi. Kenapa? Karena matahari itu termasuk bintang. Bintang itu menyala dengan bahan bakar. Bintang itu menyala dengan bahan bakar. Nah, bahan bakarnya atau helium yang ada di matahari itu masih cukup untuk menyalanya matahari 5 miliar tahun lagi. Jadi masih jauh kalau begitu kiamat. Ya. Kapan terjadi kiamat? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Yang jelas prosesnya itu ada beberapa tahapan. Nanti akan ada yang namanya Dajjal. Dajjal keluar dari Isfahan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Isfahan itu di mana? Isfahan itu di Iran. Itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti keluar Dajjal diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Masing-masing memakai baju toyalisa. Nanti singkat cerita Nabi Isa diturunkan, nanti Dajjal dibunuh. Nah, setelah kejadian Dajjal ada apa namanya itu? Ada yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj itu bukan manusia. Ya'juj wa Ma'juj itu monster. Ya, bentuknya ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang segi empat. Ya'juj wa Ma'juj. Jumlahnya bandingannya satu manusia 999 Ya'juj wa Ma'juj. Makanannya adalah manusia daging. Jadi dia bukan manusia itu. Manusia habis sama Ya'juj wa Ma'juj. Air laut juga akan kering diminum oleh Ya'juj wa Ma'juj. Ada momen seperti itu. Nanti Ya'juj wa Ma'juj ini siapa yang mengalahkan? Allah yang mengalahkan. Ya Allah lemparkan ulat-ulat di punggung-punggung mereka, akhirnya mereka semuanya mati, diuleti. Ya, singkat cerita nanti akan ada yang namanya matahari terbit dari barat. Bu. Matahari terbit dari barat itu satu hari sama dengan 1 tahun. Kelihatannya ya, jadi bumi ini dia kena benturan dari planet dari luar angkasa ya, sehingga perputarannya terbalik. Nah, untuk kembali ke putaran yang normal, 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Baru setelah itu 1 hari seperti sebulan, 1 hari seperti seminggu, baru setelah itu 1 hari seperti 1 hari normal. Nah, saat 1 hari sudah normal ini, maka tidak berguna imannya orang-orang yang belum iman. Saya masuk Islam, nggak berguna. Ya. Tidak berguna orang-orang yang beriman, tapi tidak untuk kebaikan imannya. Tidak berguna. Nanti akan ada dikeluarkan dari bumi ini namanya dabbatun minal ardi. Ada di dalam Al-Quran. Apa itu dabbatun minal ardi? Dabbatun minal ardi itu adalah hewan. Hewan raksasa. Disebutkan dalam hadis keluarnya dari Yaman. Ibu masih dengar suara saya? Masih jelas, Pak. Iya. Keluar dari Yaman menuju ke Mekah. 1 kali melangkah 200 km. Raksasa bukan? Karena dia tinggi sekali. Kepalanya itu menyentuh awan. Ya, nah ini dia bisa bicara ini. Dia katakan kalian ya pada haji, pada umroh, tapi kalian tidak beriman sesungguhnya. Kalian ini orang-orang munafik. Ya dikasih tanda di mukanya. Orang kafir, orang munafik dikasih tanda, semuanya berhamburan dari Masjidil Haram. Tinggal orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, jangan takut. Jangan takut. Biar saja itu mereka berdoa tidak ada guna. Nah, nanti dabbatun minal ardi ini, dia pada akhirnya dia membunuh iblis. Ya, pada saat itu semua harta orang beriman dengan orang kafir dikumpulkan menjadi satu, dikerjasamakan. Orang kafir takut berbuat apa saja. Orang kafir berbuat adil, orang beriman berbuat adil.
Saat itu kalau ditanya, kamu beli barang ini dari mana? Ini dari orang kafir. Kamu beli ini dari mana? Dari orang beriman. Dikasih tanda. Saat itu tidak ada lagi yang namanya tirai antara alam syahadah dengan alam gaib. Manusia melihat jin. Ya, manusia melihat jin. Jadi campur manusia dengan jin. Nah, saat itulah iblis nangis meraung. Ya, meminta-minta kepada Allah. Anak cucunya mengerumuninya, kenapa kakek kok belum pernah menangis berdoa kepada Allah, sekarang menangis? Dia katakan, iya, saya pernah minta ditangguhkan umur saya sampai hari kiamat. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, berikanlah aku tangguh, berikanlah aku umur yang panjang sampai manusia dibangkitkan. Qala innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Allah katakan, ya, kamu dikasih tangguh sampai waktu diketahuinya kapan kiamat. Iblis katakan, ini matahari sudah terbit dari barat, sebentar lagi kakek ini akan mati. Datang tadi tuh binatang tadi tuh, yang binatang raksasa tadi. Saat iblis menangis meraung-raung minta diampuni oleh Allah, terus binatang tadi mengatakan, terus kamu sujud terus kepada Allah, tidak ada guna. Ya, lehernya dipenggal sama dia. Itu ya. Singkat cerita, setelah itu orang-orang beriman semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah orang-orang kafir. Sekarang orang-orang kafir mengatakan, kita sekarang tidak ada orang beriman. Ya, kita tidak takut lagi kalau kita berbuat maksiat, kita beriman juga percuma, tidak diterima. Yuk kita memperbuat apa yang kita inginkan. Akhirnya mereka memperbuat seperti apa yang diperbuat oleh binatang. Ya, sehingga terlahirlah dari mereka anak-anak yang tidak dari pernikahan. Sampai akhirnya mereka pada meninggal, tinggallah yang ada di muka bumi ini manusia-manusia hasil perzinaan saja. Dan manusia yang paling baik saat itu adalah orang yang mengatakan, kamu jangan berzina di tengah jalan. Boyo minggir sedikit aja. Itu. Sampai seperti itu. Saat itulah terjadi kiamat. Di mana Allah tidak ada disebut di hati mereka, di lidah mereka. Jadi kapan kiamat itu? Wallahu a'lam. Allah saja yang tahu. Kalau ada ustaz-ustaz mengatakan, sekian tahun lagi, sekian ratus tahun lagi, ini ustaz ini ngomong apaan ini ya? Ya, lebih pintar daripada Allah dan Rasulnya. Ya, ini ustaz ini ngomong asal saja. Aduh, tapi saya mau dokter ini. Ya, urusan kiamat itu urusan ilmu gaib. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsatun mafatihul ghaibi khamsatun la ya'lamuhunna illallah. Kunci ilmu ghaib itu ada 5. Tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Yang pertama adalah innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah lah yang memiliki pengetahuan tentang kiamat. Yang lain tidak punya. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha. Dan Allah lah yang menurunkan hujan. Yang lain tidak dapat menurunkan hujan. Itu turunnya hujan itu dengan proses yang luar biasa. Ya, terbentuknya awan yang bergunung-gunung itu dengan proses yang sangat rumit. Ya, tidak akan terjadi hujan tanpa awan. Ya, dan apabila turun hujan, airnya tidak asin seperti sumbernya dari laut. Ya, itu yang Allah katakan, afala tashkurun, kenapa kalian tidak bersyukur? Ya. Ya, terus wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Seseorang tidak akan tahu besok mau melakukan apa. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Yang kelima, seseorang tidak akan tahu besok mati di bumi mana, di daerah mana. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita baru sampai di sini. Jadi saya untuk sampai ke sini masih butuh 3 jam lagi.
Mungkin kita bisa sambung di kajian yang berikutnya. Saya mohon maaf ini ya, karena begini. Karena kita bicara itu harus sesuai dengan teori. Ada namanya epistemologi, itu teori ilmu. Mau bicara apa ini si abang nih? Oh ini abang nih mau bicara tentang kebangkitan, tentang ini. Oh itu tentang alam gaib. Ya sandarannya harus ini Qur'annya, ini hadisnya. Karena tidak boleh ngarang. Kalau ngarang wah nggak benar. Ya. Jadi sampai di situ dulu ya. Ya. Cukup. Rin, udah cukup ya Rin? Saya rasa cukup nih, udah zuhur. Udah azan. Udah azan zuhur. Itu sedang azan. Udah aja. Oke. Ya. Cari waktu lagi ya. Mudah-mudahan kita akan cari waktu berikutnya untuk bisa diteruskan ya Ustaz dan teman-teman semua. Silakan doa. Topiknya sangat menarik bagi kita, apalagi yang kita sudah umur segini ya. Kita harus mempersiapkan diri dan harus Sangat perlu.